Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan pembiasaan dari nilai-nilai universal yang ada di lingkungan sekolah. Budaya positif akan bisa kita laksanakan dengan memaksimalkan peran sebagai guru penggerak, yaitu peran sebagai pemimpin pembelajaran, menciptakan pemimpinan murid, menjadi coach bagi guru yang lain, membangun komunitas praktisi. Budaya positif ini kita selaraskan dengan visi sekolah yang telah kita bangun. Dengan menerapkan budaya positif, maka kita akan bisa membangun, wujudkan profil pelajar Pancasila. Hal yang saya pahami dari disiplin positif adalah nilai-nilai hal-hal yang positif yang dapat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif tersebut adalah keinginan atau kemampuan yang sadar untuk memerintahkan diri sendiri. Artinya, disiplin positif adalah keinginan atau kesadaran diri sendiri untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Berkaitan dengan teori kontrol, hal yang paling saya pahami bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Dalam teori motivasi, saya mengenal ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dan motivasi yang paling baik adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Sifat motivasi intrinsik akan bertahan lebih lama dan akan memunculkan budaya-budaya positif dan karakter yang positif. Hukuman dan penghargaan. Pada materi ini saya memahami bahwa hukuman dan penghargaan itu adalah bentuk motivasi ekstrinsik yang bersifat jangka pendek. Selanjutnya adalah materi tentang posisi kontrol. Dalam posisi kontrol ini saya mengenal ada 5 posisi kontrol guru, dan posisi ideal yang seharusnya bisa kita laksanakan adalah kontrol sebagai manajer, di mana kita menempatkan siswa kita sebagai orang yang mampu mengontrol dirinya sendiri dan bisa memunculkan problem solving dari masalah yang dihadapinya. Kebutuhan dasar manusia. Di dalam materi kebutuhan dasar manusia ini, saya mengenal kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk dihargai. Nah, di dalam kebutuhan ini kita menyadari jika manusia itu sudah memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan berada pada dunia yang berkualitas. Selanjutnya, keyakinan kelas. Saya menyadari bahwa yang paling penting kita bangun adalah tentang keyakinan kelas, yaitu keyakinan akan nilai-nilai yang akan kita sepakati menjadi sebuah kebiasaan dan sebuah nilai yang akan kita terapkan. Segitiga restitusi. Pada materi segitiga restitusi ini, saya memahami cara yang baik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Hal yang menarik pada materi budaya positif tersebut yaitu tentang segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini saya mendapatkan banyak pelajaran cara terbaik untuk bisa membimbing siswa dalam menghadapi permasalahan. Di sini saya juga menemukan banyak refleksi tentang apa yang saya lakukan selama ini dan apa yang harus saya perbaiki di masa yang akan datang. Hal yang ada di luar dugaan saya yaitu terkait tentang pemberian hadiah atau penghargaan. Di sana saya menemukan bahwa penghargaan itu atau hadiah itu bersifat sementara, sedangkan selama ini itu menjadi sebuah kebiasaan yang lazim kita lakukan. Hal yang berubah dari cara berpikir saya setelah mempelajari modul 1.4 yaitu terutama tentang teori kontrol. Saya sangat berubah bahwa selama ini saya berpikir saya bisa mengontrol murid-murid saya. Dari sini saya berpikir, merubah pikiran saya. Dari saya berpikir bisa mengontrol murid saya, maka saya beranjak berpikir hanya murid saya sendiri yang bisa mengontrol pikirannya.
Pengalaman yang pernah saya alami di sekolah berkaitan dengan budaya positif ini antara lain ketika ada siswa yang ketiduran di kelas. Ketika ada siswa saya yang ketiduran di dalam kelas, saya berusaha menerapkan materi tentang restitusi. Dengan menerapkan cara restitusi tersebut, saya merasakan ada hal positif dan ada perubahan yang baik dari peserta didik saya. Perasaan saya ketika menemui hal-hal tersebut adalah rasa marah dan bercampur dengan rasa kasihan dan juga rasa ingin tahu. Saya merasa marah ketika melihat siswa saya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi saya juga merasa kasihan dengan perilaku yang ditampilkan anak tersebut. Dan saya juga merasa ingin tahu kenapa anak tersebut melakukannya. Hal positif yang saya temui dari pelaksanaan pada kegiatan budaya positif ini berkaitan dengan teori kontrol. Pada materi ini saya sangat berkesan bahwa saya tidak bisa mengontrol murid-murid saya. Akan tetapi hal yang paling penting saya lakukan adalah saya harus membangun kontrol diri siswa saya dengan baik. Kemudian saya juga sudah melaksanakan kegiatan restitusi. Hal ini saya merasa menjadi guru yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih memberikan kesempatan anak untuk melakukan perbaikan terhadap sikap dan perilakunya. Kedepan, hal yang perlu diperbaiki lagi adalah konsisten dalam melaksanakan semua budaya positif tersebut. Posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.4 adalah posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau. Dan sesekali saya juga mungkin sebagai penghukum. Hal yang saya rasakan ketika menjadi teman membuat murid menjadi nyaman dan tidak canggung dengan saya. Dan saya menggunakan posisi pemantau, yaitu dengan menggunakan data ataupun tata aturan yang sudah saya buat sebelumnya. Adapun posisi kontrol yang saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.4 adalah posisi kontrol manajer. Di mana dalam posisi kontrol manajer ini saya berusaha membangun kesadaran siswa dan mengajarkan siswa untuk bisa menemukan problem solving serta bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Pembedanya ketika saya menjadi sebagai teman dan pemantau dengan menjadi seorang manajer adalah tentang sebuah kesadaran atau kontrol diri. Ketika saya melaksanakan sebagai manajer, maka saya membangun kemerdekaan anak-anak tersebut dalam mengontrol dirinya. Sebelum saya mengenal modul 1.4, saya sudah pernah melaksanakan restitusi ini. Walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan ataupun redaksi kata yang kurang tepat saya lakukan. Ketika saya menjalankan restitusi tersebut kepada murid-murid saya, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang telah dan akan dilaksanakan oleh siswa tersebut. Selain materi budaya positif tersebut, menurut saya ada materi perluasan yang harus dipelajari, yaitu tentang tangki kasih sayang. Dalam materi tangki kasih sayang tersebut, saya menemukan cara-cara yang bisa diberikan untuk memenuhi tangki kasih sayang murid-murid saya.
Karena dengan terpenuhi salah satu kebutuhan berupa kasih sayang, maka setiap anak akan menjadi lebih nyaman, lebih bahagia, dan akan menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 1.4 yang telah saya pelajari. Salam sehat dan salam bahagia.